Halo Investor, welcome back to Fun Fact Reksadana bersama gue Dana, dan sekarang gue sudah ditemani oleh rekan gue yaitu adalah Fuji. Halo Fuji, apa kabar? Kabar baik. Nah Fuji, sekarang kita akan bahas tentang reksadana jenis lain, ya kan? Kita udah pernah bahas RDPU, RDPT. Nah sekarang gue penasaran banget tentang reksadana campuran. Nah pertanyaan yang paling basic dulu, reksadana campuran itu secampur apa sih dia? Sesuai namanya, campuran. Iya. Itu berarti isi portofolio efeknya macam-macam nih Mas. Oke, beragam. Beragam. Apa aja tuh? Sahamnya ada. Sahamnya ada. Obligasinya ada. Obligasinya ada. Pasar uangnya juga ada. Oh, lengkap dong ini ya. Nah. Jadi pasar uang, obligasi, saham ada. Nah, sekarang terkait dengan komposisinya. Ada nggak aturan-aturan baku atau misalkan oke sahamnya sekian persen, obligasinya sekian persen, pasar uangnya sekian persen? Untuk reksadana campuran sendiri emang di peraturan OJK-nya tetap minimal 80% ada di saham sama obligasi. Sisanya itu pasar uang. Sisanya pasar uang. Jadi mungkin 40-40 jadi jatuhnya kurang Itu lebih ya. nanti balik lagi ke MI-nya sih. Oh, itu Di tergantung dari strategi produknya masing-masing. Ya, betul. Nah, oke. Nah, sekarang kita udah tahu kita udah tahu tentang campuran itu apa, lalu kita udah tahu tentang komposisinya gimana. Nah, sekarang tingkat resikonya. Nah, tingkat resiko yang seperti apakah ini produk reksadana campuran? Ini tingkat resikonya udah mulai agak-agak tinggi nih Mas. Di atas, tetap di atasnya reksadana pendapatan tetap, tapi masih di bawahnya reksadana saham. Oke. Jadi tipe-tipenya untuk investor yang moderat ke agresif. Agresif tapi belum agresif amat gitu ya. Karena masih ada surat utangnya nih, masih ada obligasinya. Oh, agresif tapi kalem. Oke. Nah, berarti untuk resikonya tadi dari moderate to agresif gitu kan. Nah, sekarang dari sisi penempatannya sendiri, kira-kira untuk reksadana campuran ini cocoknya itu berapa lama atau baru optimalnya itu berapa lama? Biasanya sih ini 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Iya, kalau untuk nanti saham kan biasanya di atas 5 tahun semua. 10 tahun. Berarti cukup panjang ya, maksudnya cukup panjang. Nah sekarang kira-kira fungsinya itu cocok untuk financial planning untuk apa nih? Misalkan oke lah gue harus beli reksadana campuran, tapi untuk apa gitu kebutuhannya? Misal nih mau menikah gitu. Mau menikah, Yang ada rencana kayaknya 3 tahun atau 5 tahun lagi mau merit atau mau ngambil KPR. Nah itu nabung dulu, uangnya bisa di reksadana campuran. Oke, jadi kalau misalkan yang jomblo-jomblo, ya kan, meskipun belum punya pasangan ya, Iya, mungkin udah bisa dicicil tuh ya, beli iya. reksadana campuran itu. Jadilah calon suami atau istri idaman karena punya reksadana campuran. Jadi lebih prepare kan. Yeah. Oke, Puji, thank you banget buat penjelasannya tentang reksadana campuran. Tapi kita belum selesai, ya. Masih ada sambung lagi di reksadana saham. Nah, sekarang reksadana saham itu apa, Ji? Namanya udah reksadana saham, itu pasti isinya portofolio efeknya ya saham semua Mas. Oke. Minimal 80%. Oke, jadi 80% itu isinya saham. Saham. Nah, sekarang kalau untuk dari tingkat resikonya sendiri, itu seperti apa resikonya? Ini resikonya namanya saham berarti tagline-nya high risk, high return. Oke. Jadi ini mungkin adalah produk reksadana yang resikonya paling tinggi. Ya. Tapi returnnya, opportunity-nya juga paling tinggi. Oke. Nah, sekarang produk-produk reksadana saham ini itu kira-kira cocoknya penempatannya itu berapa lama sih? cocoknya di atas 5 tahun ya Mas. Di atas 5 tahun. Oh, jadi lebih cenderung ke arah long term ya. Nah, sekarang kira-kira kalau long term itu kebutuhan finansial yang macam apa yang cocok untuk beli reksadana saham? Berarti kalau di atas 5 tahun itu untuk perencanaan dana pensiun. Dana pensiun. Oh, kalau untuk dana pendidikan anak. Dana pendidikan anak. Itu Iya, juga cocok. Jadi mau pilih yang mana Mas? Kalau saya sih kayaknya untuk rencana pendidikan cucu. Karena saya jauh ke depan, gitu, iya. Cocok banget ya, Di. Buat cucu saya nanti, gitu. Oke, Ji, nice banget untuk penjelasan tentang reksadana campuran dan reksadana saham. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye-bye.